Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Kemarin sudah dijelaskan tentang perintah larangan melakukan kezaliman dan perintah untuk menolaknya. Dan hadisnya sudah dijelaskan semua. Intinya orang yang zalim itu gampangannya adalah orang yang melakukan sesuatu yang orang lain tidak nyaman. Tak senang orang lain atau membuat orang lain tidak enak, itu namanya zalim. Dan orang yang zalim nanti di akhirat itu dalam kehidupan yang gelap. Orang lain terang, orang zalim ini di akhirat gelap sendirian. Di samping gelap ada juga yang bangkrut. Banyak ibadahnya, banyak puasanya, banyak sholatnya dan lain sebagainya, tapi semuanya itu ternyata pahalanya hilang, pindah ke orang lain gara-gara kita zalim kepada orang lain. Zalim itu banyak, alatnya banyak ya, banyak sekali. Bisa jadi ya apa yang kita miliki, mungkin mulut kita, perilaku kita, bahkan bisa jadi zalim itu dengan dikarenakan perusahaan kita, limbah perusahaan kita ya, atau limbah ternak kita, atau bahkan nuwun sewu limbah pondok pesantren kita. Jangan dikira pondok pesantren tidak ada limbahnya. Ada ya, kalau cuman santrinya sedikit 10, 5, 15 limbahnya sedikit, tapi kalau sudah santrinya puluhan ribu, 20.000, 15.000, waduh itu limbahnya banyak itu. Coba kalau buang air besar setiap hari dari 20.000 anak santri itu berapa kilo itu, berapa kintal itu setiap hari, mungkin berapa ton setiap hari itu. Nah itu limbah itu. Kalau mengganggu orang lain ya tanpa diatasi, tanpa minta maaf, ya zalim juga, limbah perusahaan, bau umpamanya sama, kalau itu tidak diatasi ya bagian dari kezaliman. Kalau di pabrik Pasuruan itu kalau nggak salah, karena baunya itu 24 jam maka diberi kompensasi. Rakyat sekitar yang mendengarkan baunya itu dulu katanya 1 tahun 500.000 dulu sekali, sekarang mungkin 1 juta, mungkin begitu. Karena apa? Baunya itu 24 jam tanda tangan semuanya yang merasakan baunya itu. Karena kalau tidak begitu kan ya zalim juga. Atau parkiran ya, punya perusahaan atau apa saja, rumah sakit atau parkiran perusahaan, menyerobot lahannya orang tanpa diatasi, zalim juga. Kemarin saya itu parkir di pinggir jalan. Tak kira orang itu jualan. Saya kira orang itu jualan, orang tua sekali, orang sudah sepuh pakai kacamata. Anak saya mau beli sesuatu ternyata tidak ada barangnya. Saya tanya, jualan apa kok belum ada Pak? Oh jualan ini makanan, tapi nanti malam. Loh kok nanti malam, parkirnya ini jam 9 pagi. Jadi naruh parkirnya si bapak tua ini jam 9 pagi sudah naruh gerobaknya di pinggir jalan itu. Jualannya padahal nanti malam. Apa kata Pak tua itu? Dia mengatakan kalau tidak sekarang Pak, saya naruh gerobak di sini, saya tidak dapat parkiran. Ini itu perusahaan sebelah itu Pak nyerobot, sering mobilnya itu ada di sini sampai sehari semalam, sampai saya tidak bisa jualan. Nah ini, jangan dikira ini aman ya, memang menang di dunia, tapi di akhirat nanti
ada tuntutannya. Pokoknya sesuatu yang membuat orang lain tidak enak itu namanya, gampangannya itu zalim. Siapa saja ya. Perusahaan, entah itu Kinun Sewu, pondok pesantren, sampahnya sembarangan membuat tetangga bau dan itu gak diatasi dari pihak pesantren. Umpamanya tidak ada minta maaf, tak langkong, setoran, tidak ada. Sama dosa juga ya. Saya berani mengatakan itu karena itu juga mengganggu. Nah begitu. Kalau memang mengganggu ya sama, saya berani mengatakan begitu. Dan saya umpamanya bisa dibuktikan nanti di akhirat. Kalau umpama sampah pesantren itu gak diatasi, ya tidak ada minta maaf, tidak ada kompensasi sama tetangga yang merasa terganggu itu, dosa juga ya. Dosa juga. Saya berani ya ngomong begini ini dan besok buktikan ya. Kalau memang dibiarkan, tapi kalau pihak pesantren minta maaf, ada kompensasi, anggaplah sedekah kepada masyarakat sekitar, ya tidak apa-apa. Insya Allah itu sudah saling memaafkan, saling memaklumi. Tapi kalau tidak ada apa-apa ya salah juga, salah juga. Parkir juga ya, bukan tempatnya kayak tadi itu yang saya ceritakan tadi, sampai 24 jam itu di situ mengganggu tempatnya orang jualan, gerobaknya parkir, gerobaknya orang jualan makanan. Kalau udah begini Pak, kalau gak 9 pagi naruh gerobak di sini diserobot oleh mobil-mobil, akhirnya menetap di sini sampai 24 jam, akhirnya gak bisa jualan. Iya zalim juga sama ya, sama. Tidak ada pilihannya. Kalau yang sorbanan melakukan seperti ini tidak zalim, sama saja ya. Kalau yang ahli ceramah umpamanya melakukan sesuatu yang seperti ini tidak zalim, tidak, sama zalimnya. Walaupun kita ini umpama ahli ceramah lah, sorbanan lah, Pak Haji lah, sama saja. Semua itu bisa jadi menjadi kegelapan di akhirat dan bisa membangkrutkan pahala-pahala yang kita kumpulkan, habis pindah kepada orang lain. Sekarang babu ta'zimu hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wa syafaqati alaihim wa rahmatihim. Sekarang bab menerangkan, mengagungkan kemuliaan-kemuliaan orang-orang Islam dan menjelaskan tentang hak-haknya orang Islam, welas kasihan atau belas kasihan kepada orang Islam dan juga saling menyayangi. Jadi kita ini memang diperintah untuk saling memuliakan sesama orang Islam, berikan haknya dan saling menyayangi. Jangan kita ini kemudian seenaknya karena berkuasa haknya orang Islam diganggu. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Barang siapa yang memuliakan hurumatillah, kemuliaan-kemuliaan Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikan di hadapan Tuhannya. Apa kemuliaan-kemuliaan Allah? Di antaranya kalau disyarahnya jelaskan adalah yaitu Masjidil Haram, Masjidil Haram yang ada di Mekah. Nah, kalau yang di sini kemuliaan-kemuliaannya Allah ialah masjid, musholla dan lain sebagainya. Itu termasuk kemuliaan-kemuliaannya Allah Ta'ala, harus diagungkan. Artinya apa? Tidak boleh sembarangan ya, tidak boleh sembarangan. Masjid tidak boleh dibuat sembarangan. Sembarangan apa? Ya macam-macam. Nongkrong-nongkrong ya, nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol yang tidak ada gunanya, apalagi rasan-rasan, itu semua melanggar aturan memuliakan apa yang menjadi kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, maka dia termasuk orang yang memiliki ketakwaan dalam hatinya. Apa syiar-syiarnya Allah? Ya banyak. Ya kayak pengajian,
Kemudian ya termasuk juga masjid, musalla, kemudian pondok pesantren itu di dalamnya ada syiar-syiarnya Allah. Ya harus dimuliakan, harus dimuliakan. Cuman ya tetap lagi garis-garis kezoliman itu juga harus dihindari. Jangan-jangan kemudian karena berkembang pesat, berkembang pesat kemudian seenaknya. Tetap tidak boleh ya, tetap tidak boleh. Masjid pun tidak boleh ya. Seenaknya sendiri mengambil tanahnya warga, tidak boleh. Kalau dipersilakan oleh pemilik tanah monggo, kalau tidak boleh ngerobos itu sama pemilik. Maaf Pak, tanahnya sekian aja untuk masjid. Jangan minta lebih ya kalau sudah yang pemiliknya itu tidak mengizini. Zalim juga ya. Jangan dikira tidak zalim walaupun masjid ya. Sama saja. Ada juga sahabat itu yang dipecat gara-gara begitu, memperluas masjid. Ada khalifah memecat anak buahnya, gubernur kayaknya seperti itu, karena memperluas masjid, nyerobot miliknya orang Yahudi. Ini orang Yahudi ya, bukan orang Islam. Orang Yahudi, tanahnya orang Yahudi. Jadi nyerobot di situ, akhirnya dipecatnya. Dipecat oleh khalifah, oleh presidennya pada saat itu. Jangan dikira kalau masjid tak zalim, sama saja ya kalau nyerobot ya. Makanya saya berani walaupun nuwun sewu, ini nuwun sewu, pondok pesantren limbahnya mengganggu masyarakat, apakah dia tidak dianggap zalim? Dianggap zalim kalau yang pengurusnya atau keluarga pondok pesantren itu tidak mengurusi kezalimannya itu, tidak tahu menau, tidak ngurus wis. Limbahnya santri tidak ngurus, mengganggu apa tidak sama tetangga, sama dosa juga. Jangan dikira akan selamat kalau begini, tidak selamat juga ya, dituntut juga oleh Allah Ta'ala nanti di akhirat. Jadi di sini suruh memuliakan syiar-syiarnya Allah ya. Kalau di Indonesia ya masjid, mushola, pondok pesantren, pengajian itu juga syiar-syiarnya Allah Ta'ala. Nah kalau orang yang mengakukan seperti itu tanda bahwa dianya orang ahli takwa, hatinya itu ahli takwa. Jadi tanda-tandanya orang ahli takwa diantaranya adalah memuliakan ya masjid, ya mushola, pondok pesantren dan lain sebagainya. Tidak mengganggu lah, tidak mengganggu. Wa qala ta'ala wakhfid janahaka lil mu'minin. Allah Ta'ala juga berfirman, wakhfid janahaka lil mu'minin. Nabi Muhammad diperintah untuk merendahkan pundaknya atau lambungnya untuk orang-orang mukmin. Artinya apa? Tawaduk. Nabi Muhammad saja diperintah untuk tawaduk, merendahkan diri kepada orang-orang yang beriman. Jadi tawaduk, bukan diperintah untuk sombong-sombongan. Nabi Muhammad juga tawaduk. Dan tawaduk ini ya ada zahir, ada batin ya. Ada orang kadang tawaduk zahirnya saja, nunduk ya gini, oh iya, padahal hatinya itu sombong ya, sombong. Ada yang begitu. Ada yang enggak, zahir batin memang tawaduk. Jadi zahirnya memang tawadhu ya, merunduk, hatinya juga merunduk. Ada kebalikannya yang ini, yang luarnya tawadhu, dalamnya sombong. Ada yang sepertinya orang ini tidak mudah untuk runduk-runduk, tapi hatinya tawadhu, ada. Jadi macam-macam. Ada yang hatinya tawadhu, hatinya tidak mengungguli orang lain, tapi biasa. Jadi kalau ada orang atau apa tuh salamannya biasa, tak nyerkep itu enggak biasa. Cuman hatinya tawadhu. Ada yang nyerkep tapi hatinya ngomong, engkau geng bola non nunduknya ya. Itu berarti sombong. Walaupun saya merunduk, sebenarnya lebih alim saya, lebih hebat saya. Ini sombong hatinya, luarnya merunduk ya. Wa qala ta'ala wa man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh jiwa orang lain tanpa ada kebenaran, artinya tanpa sebab yang benar, maka dia seperti membunuh manusia semuanya. Jadi membunuh itu hukumnya haram kalau tanpa ada sebab yang
benar. Boleh membunuh orang lain kalau ada sebab yang benar. Apa contohnya? Kisos ya. Karena membunuh orang lain kemudian wajib kisos, itu tidak apa-apa membunuh seperti itu. Kalau membunuh tanpa dasar yang jelas, yang diakui, yang dibenarkan oleh agama, maka sama halnya dengan membunuh semua manusia. Makanya tidak usah carok ya. Membunuh satu maka seperti membunuh semua manusia. Ya kok tidak maksudnya kocak hebat ya. Kalau sudah dianggap membunuh semua manusia, hitung wis dosanya berapa. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang menghidupkan artinya tidak membunuh manusia, maka sama halnya dengan menghidupkan seluruh manusia. Jadi yang enak itu sabar, tidak usah saling membunuh. Walaupun dibilangin takoan umpamanya ini cemen, biarkan tidak apa-apa. Semuanya itu ada urusannya nanti di akhirat. Walaupun kocak takwa enggak apa-apa. Saya dulu waktu kecil itu kalau bertengkar ya, bertengkar sama teman-teman sama-sama kecilnya, saya mesti dipesan, enggak usah bertengkar. Walaupun bilangin takoan, enggak apa-apa. Masih kocak takoan toro tak usah, begitu. Nasihat orang tua saya itu begitu. Makanya saya masih ingat, mungkin ini dasarnya. Jadi tidak usah sok jago lah, intinya gitu. Tidak usah sok jago no kalau orang melolo, maten orang melolo, bodoh orang poker gitu. Kok makan kok ya bener kan gedeng poker ini. Jadi kita ini tidak usah sok-sokan karena di sini ada perintah untuk memuliakan orang-orang Islam, memberikan hak-haknya dan saling menyayangi. Cukup sekian dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.